tentang perjalanan Rasulullah menerima salat 5 waktu. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, menuju langit ketujuh yang hanya ditempuh 1 malam. Nah, peristiwa ini dikuatkan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Peristiwa Isra Mi'raj ini dilakukan pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril dan menaiki buruk. Buruk adalah hewan putih berbadan panjang yang berukuran besar melebihi keledai, yang sekali melangkah dapat menempuh perjalanan sejauh manapun mata memandang dalam sekejap mata melewati langit ketujuh. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah wali Allah sekaligus manusia pertama di muka bumi ini. Di langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka saling bertegur sapa dan mendoakan kebaikan. Di langit yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah manusia tertampan di muka bumi ini yang pernah diciptakan oleh Allah. Di akhir perjalanannya, Nabi Yusuf memberikan sebagian ketampanannya kepada Rasulullah. Di langit yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang sangat berjasa membebaskan kaum Bani Israel dari genggaman Raja Fir'aun saat itu. Di langit yang ketujuh, Rasulullah bertemu dengan bapaknya para nabi. Siapa hayo? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim mengajak Rasulullah ke Sidratul Muntaha sebelum berdialog dengan Allah. Sidratul Muntaha adalah pemisah, disebut juga Muntaha akhir. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat melewatinya kecuali Rasulullah alaihissalam. Ketika itu, perintah yang diterima oleh Rasulullah adalah salat 50 waktu dalam sehari. Namun Rasulullah diperingatkan oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, apa yang Tuhan mewajibkan kepada umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Salat 50 waktu dalam sehari." Nabi Musa pun berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan minta keringanan kepadanya. Sungguh umatmu tidak dapat melakukannya." Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah sampai berkali-kali, sehingga salat 50 waktu itu menjadi salat 5 waktu dalam sehari, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah menerima salat 5 waktu, Nabi Muhammad mengendarai buruk yang ditemani oleh malaikat Jibril untuk kembali ke Makkah. Wush! Seketika itu buruk pun sampai di Makkah. Katanya saking cepatnya buruk, tempat tidur Rasulullah masih hangat. Wah, Masya Allah ya. Semoga peristiwa ini dapat mempertebal keimanan kita dan kita tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu dalam sehari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.